Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebelumnya yang sudah mencoba bertahan mengikuti live teaching ini. Nah, jadi yang ada di sini hanya 11 orang, itu pun termasuk saya dan host. Jadi bisa lah ya kurangnya berapa. Banyak lagi kurangnya. Oke, saya mau ingatkan minggu lalu kita itu ulangan KD. Suara saya jelas kan? Jelas, Mem. Minggu lalu kita ulangan KD. Ada beberapa orang, nggak beberapa, banyak nak, ada banyak siswa yang belum menyelesaikan ulangannya. Saya bacain ya, saya ingatkan. Untuk kelas Avenjoar itu ada Yunanda, nanti tolong disampaikan ya, kelas ada Ulul, Srinola, Ajis, Dava, Putri Bintang, Dimas belum tuntas, Putri Bintang juga belum tuntas, Amalia, Rehandi belum tuntas, Daniel, Adelina, Sinta, Adelina Putri, Miranda Siregar juga belum tuntas, Novitriana, Yusdan belum tuntas, Miftah Aida Julfa juga belum tuntas. Itu dari kelas Avenjoar. Jadi banyak, dan kelas-kelas lain juga seperti itu banyak. Jadi saya ingatkan untuk yang belum tuntas, itu di psikologinya penugasannya saya buat 3 kali dalam mengerjakan. 3 kali kalian bisa mengerjakannya. Jadi tidak ada kata untuk tidak tuntas. Jadi buat yang belum mengerjakan, sama sekali belum mengerjakan, silakan kerjakan. Bisa, nak? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Nah, ada juga yang belum tuntas. Ada pertanyaan untuk ulangannya, nak? Ada pertanyaan sebelum saya masuk materi? Itu masih Avenjoar, algoritma juga ada 14 orang. Terus di Averus ada 9 orang. Dari 3 kelas itu hanya Averus lah yang sedikit. Lainnya sudah mengerjakan dan sudah tuntas. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya, nak? Selanjutnya kita masuk materi. Oke, materi kita hari ini adalah pameran seni rupa. Nah, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama mendeskripsikan jenis pameran karya seni rupa, lalu mengetahui prosedur penyelenggaraan pameran, dan ketiga memahami fungsi pameran karya seni rupa, dan yang keempat menyelenggarakan pameran seni rupa. Jadi diharapkan kalian mampu menyelenggarakan pameran seni rupa di sekolah nantinya. Oke. Yuk, pengertian pameran. Ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian pameran? Jika tahu, silakan sampaikan ke saya. Ada yang tahu atau harus ditunjuk? Atau udah nggak ada lagi orangnya? Pengertian pameran. Oke. Kalian masih ada di sana kan, nak? Masih, Halo, Mem. masih. Oke. Jadi, pameran itu masih ya. Perhatikan ya. Jadi, pameran itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya.
Nah, melalui kegiatan ini diharapkan terjadinya komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Nah, hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Nah, jadi apresiasi adalah kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasikan oleh masyarakat luas. Jelas suara saya, Nak? Jelas, Ma'am. Jelas, Ma'am. Paham untuk pengertian pameran? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Semoga paham. Nah, selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya adalah fungsi pameran. Nah, fungsi pameran itu yang pertama ada sarana edukasi. Yang di mana pameran ini dapat mendidik siswa akan pentingnya sebuah pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Nah, inilah dari fungsi pameran sebagai sarana edukasi. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada namanya sarana apresiasi. Nah, apresiasi dalam menilai sebuah karya seni sangatlah penting bagi pembuat karya seni. Proses apresiasi dibagi menjadi dua yang dua minggu yang lalu itu ada apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke. Berikutnya apa, Bu? Berikutnya ada sarana prestasi. Kita tinggal 13 orang. Paham ya? Sarana prestasi. Jadi pameran dapat dijadikan sebagai ajang kompetisi bagi pembuat karya seni. Melalui karya seni kita dapat mengetahui seberapa kreativitas pembuat seni dalam membuat sebuah karya. Berlanjut. Jadi di sini saya lihat bentar ya. Ada Amanda. Bu Aidi, kita nggak ini, nggak berapa? Nggak bisa kan? Iya. Kalau nggak, siapa yang pindah? Nah, jadi itulah dia sarana prestasi. Jadi di fungsi pameran sebagai sarana prestasi bisa jadi sebagai ajang kompetisi. Ingat ya, ajang kompetisi. Nah, berikutnya ada apa, Bu? Ada sarana rekreasi. Nah, selain edukasi, apresiasi, prestasi, pameran juga dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi. Rutinitas tertentu menguras energi dan pikiran untuk merilekskan Anda dapat pergi ke pameran seni. Nah, jadi inilah fungsi dari pameran. Paham? Ingat ya, ada edukasi, ada apresiasi, ada prestasi, dan ada rekreasi. Oke. Berikutnya apa nih? Berikutnya ada jenis-jenis pameran. Kita lihat apa sih jenis-jenis pameran. Nah, jenis-jenis pameran itu ada pameran tetap. Nah, pameran tetap itu apa? Nah, pameran ini biasanya dilakukan oleh lembaga profesional atau pemerintah seperti penyajian karya-karya koleksi oleh galeri, museum, dan sebagainya. Waktu pelaksanaannya juga tertentu. Nah, minimal 10 hari hingga maksimalnya 30 hari. Nah, inilah pameran tetap. Bu, bagaimana dengan prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya, Bu? Nah, prosedurnya yang pertama, penentuan atau pemilihan koleksi
yang akan dipamerkan mengacu pada konsep kuratorial. Nah, apa sih konsep kuratorial itu? Yuk, ada yang bisa menjawab konsep kuratorial? Jadi, ada yang mau ada yang tahu konsep kuratorial? Yuk, kasih tahu yuk yang tahu. Nggak tahu? Nah, jadi ada yang tahu? Silakan unmute-kan dan bicara. Apa konsep kuratorial? Kuratorial merupakan pengetahuan atau pemahaman akan benda-benda, Mem. Iya, jadi pemahaman tentang benda-benda artefak. Nah, benar sekali. Nah, jadi di pameran ini dia menggunakan konsep kuratorial dengan mempertimbangkan aspek sejarah, lalu keragaman visualisasi bentuk. Lalu apalagi prosedur dan mekanismenya. Nah, koleksi yang akan dipamerkan harus dalam kondisi baik dan telah dilakukan proses perawatan. Berikutnya apalagi? Nah, pada ruang pameran tetap disediakan data. Nah, jadi setiap yang mau dipamerkan ada data atau label, isinya berupa informasi pengantar kurator. Nah, kurator apa? Kurator itu apa, Mem? Nah, jadi kurator itu adalah yang bertugas menjaga, mengumpulkan, menata, bahkan menentukan barang apa aja yang boleh ditampilkan dalam museum atau dalam pameran seni tersebut. Nah, paham ya? Nah, biasanya pameran ini dibuka untuk umum setiap hari pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali hari Senin, mereka libur. Nah, terus lalu apa lagi, Mem? Ada diupayakan penyebar luasan informasi tentang pameran tetap melalui berbagai media publikasi, serta dilakukan bimbingan edukasi untuk pengunjung yang membutuhkan. Nah, jadi inilah dia pameran tetap. Tadi prosedurnya sudah saya jelaskan. Lalu berikutnya ada pameran apa aja, Mem? Ada pameran temporer. Nah, ada pameran temporer. Nah, jadi pameran temporer ini yaitu penyelenggaraan kegiatan pameran ini dirancang menurut kebutuhan penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, jadi di pameran temporer ini juga bisa pameran tunggal dan juga pameran bersama, bisa juga. Nah, prosedurnya bagaimana, Mem? Nah, prosedurnya itu pertama mereka itu sebelum membuat pameran pasti dong mengajukan surat permohonan pameran atau pemakaian gedung yang ditujukan pada Galeri Nasional Indonesia. Nah, jadi pameran ini dilaksanakan di Galeri Nasional Indonesia. Nah, lalu apa aja? Surat permohonan dilampirkan proposal pameran. Jadi ada proposal pameran yang memuat konsep pameran. Terus apa lagi, Mem, isinya? Ada biodata seniman. Dan pasti dong namanya pameran pasti harus ada karya yang mau dipamerkan. Nah, itu kapan, Mem, pengajuannya? Nah, jadi ini pengajuannya selambat-lambatnya 6 bulan sebelum jadwal permintaannya atau sebelum jadwal pameran ini dilaksanakan. Nah, jadi setiap pameran yang akan digelarkan di Galeri Nasional Indonesia itu wajib menggunakan kurator dan merupakan hasil dari proses kuratorial. Nah, jadi harus ada kuratornya. Jadi kurator lah yang menjaga nanti dan mengumpulkan, menata, bahkan menentukan barang apa yang bisa dipamerkan dalam pameran temporer ini. Paham ya? Selanjutnya ada apa lagi, Bu? Selanjutnya ada pameran
keliling. Pameran keliling. Nah, apa pameran keliling? Jadi, pameran keliling yang menyajikan karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia maupun karya di luar koleksi Galeri Nasional Indonesia ke berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi inilah pameran keliling. Nah, biasanya waktu penyelenggaraannya itu minimal 10 hari. Minimalnya selama 10 hari. Bu, bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pameran keliling ini? Nah, jadi yang pertama menyusun perencanaannya. Lalu apalagi? Lalu merancang kerjasama dengan lembaga mitra kerja dalam hal materi dan pelaksanaan. Jadi teater keliling ini kita disuruh merancang kerjasama dari berbagai lembaga mitra kerja. Selanjutnya apa? Nah, menetapkan materi pameran. Lalu apalagi? Lalu merencanakan penulisan materi untuk dokumentasi dan publikasi. Selanjutnya apalagi? Merencanakan pengecakapan dan pengiriman karya. Karena karyanya kan dikumpulkan dari berbagai daerah, bahkan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selanjutnya ada pameran apa lagi, Bu? Ada jenis pameran namanya pameran tunggal atau bersama. Nah, pameran tunggal atau bersama biasanya materi yang dipamerkan itu pada pameran merupakan karya lebih dari satu seniman. Nah, jadi bukan hanya satu seniman. Lalu biaya penyelenggaraan pameran bersama atau tunggal biasanya ditanggung oleh seniman yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya seorang seniman mau membuat pameran tunggal. Nah, jadi biaya untuk melaksanakan pameran itu adalah beliau yang menanggung sendiri, seniman itu yang menanggungnya sendiri. Paham? Paham ya? Paham nggak, Nak? Masih ada nggak sih kelas 11 ini? Halo? Masih ya? Hadir, Mem. Sehat ya? Ya, Mem. Iya, Mem. Sehat. Oke, selanjutnya apa lagi, Mem? Selanjutnya ada pameran kerjasama. Nah, apa sih pameran kerjasama? Nah, jadi pameran kerjasama dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Galeri Nasional Indonesia dengan pihak lain. Nah, pihak lainnya apa, Bu? Jadi pihak lainnya itu bisa berupa lembaga atau organisasi, kebudayaan atau kesenian, museum, galeri, gitu-gitu. Dan pusat-pusat kebudayaan negara sahabat boleh. Nah, biaya penyelenggaraan ditanggung bersama. Nah, pameran kerjasama ini dapat dilaksanakan 10 kali dalam 1 tahun. Ingat ya, bisa dilaksanakan 10 kali dalam 1 tahun. Paham? Nah, jadi tiap-tiap pameran dapat dilaksanakan antara 2 minggu dan sampai 1 bulan. Nah, paham ya? Selanjutnya ada apa lagi, Bu, jenis pamerannya? Ada namanya pameran khusus. Pameran khusus. Nah, jadi pameran khusus ini pameran yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh Galeri Nasional Indonesia. Nah, materi yang dipamerkan juga dapat berupa koleksi Galeri Nasional Indonesia atau milik seniman atau kolektor lainnya. Nah, jadi pameran khusus penyelenggara khusus adalah Galeri Nasional Indonesia.
Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah saya mau kasih tahu kalian penyelenggaraan pameran di sekolah. Bagaimana penyelenggaraan pameran di sekolah? Yang pertama, pasti dong menentukan tema pameran. Nah, tema ini yang harus kalian perhatikan adalah dalam rangka apa kegiatan pameran itu diselenggarakan. Terus yang harus kalian pertimbangkan untuk menentukan tema yang kedua adalah bagi siapakah pameran dilaksanakan atau untuk masyarakat luas, untuk kalangan pelajar juga harus dipertimbangkan. Lalu apa tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pameran tersebut. Nah, jadi jadi itulah yang harus kalian pertimbangkan dan harus kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam menentukan temanya. Paham ya? Oke. Paham sampai situ. Ada pertanyaan nak untuk tema? Aman? Aman? Udah sarapan? Insya Allah, men. Insya Allah udah. Nah, waktu kita nggak banyak, kita hanya sampai jam 10. Nah, selanjutnya apa lagi, Bu? Nah, selanjutnya kalian bisa menentukan rencana kegiatan. Menentukan rencana kegiatan. Jadi, rencana kegiatan yang perlu dipersiapkan yaitu kalian harus tahu dulu maksud dan tujuan pameran yang mau kalian buat itu apa. Lalu, waktu dan tempatnya kapan. Itu juga harus dibicarakan ya. Lalu, bentuk pamerannya yang bagaimana. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kalian harus juga dong, pasti dong, namanya ada kegiatan atau ada event atau ada pertunjukan atau ada pameran harus kalian menentukan kepanitiaannya. Nah, apa aja? Pasti dong susunan kepanitiaannya, pelindungnya pasti kepala sekolah, lalu pembimbingnya guru-gurunya atau OSIS, lalu ada ketua umumnya dan lain sebagainya, dan juga ada seksinya, tapi tidak seksi sekali. Paham? Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada menyusun program kerja. Menyusun program kerja. Paham ya, menyusun program kerja. Jadi menyusun program kerja ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, kalian harus mengundang seluruh panitia beserta seksi-seksinya untuk mengadakan rapat kerja. Namanya kita mau menyusun program kerja, yang pasti yang terlibat harus ada dalam menyusun programnya, biar mereka tahu apa yang mau mereka kerjakan dan tahu mereka itu di divisi mana atau di seksi apa. Nah, lalu apalagi memberi pengarahan sejelas-jelasnya. Nah, tadi saya sampaikan mereka harus tahu. Jadi, pengarahan yang sejelas-jelasnya mengenai isi program pokok dan rencana-rencana umum kegiatan. Lalu apa lagi? Nah, lalu mendaftarkan seluruh jenis kegiatan dari setiap koordinator dan seksi. Kemudian disusun kembali sesuai urutan kepentingan dan waktu penggarapannya. Paham ya? Selanjutnya ada apa lagi, Bu? Ada mengumpulkan karya seni. Nah, jadi mengumpulkan karya seni. Jadi nggak semua karya seni ini dapat dipamerkan. Nah, bisa juga kalian bisa membatasi. Misalnya setiap kelas minimal 5 karya seni, mau lukis, patung, seni rupa murni, dan lain sebagainya juga boleh. Misalnya ya. Lalu apalagi? Lalu menyeleksi karya seni. Nah, disinilah kalian bisa menyeleksi karya seni. Karya seni apa yang layak untuk dipamerkan dan yang tidak pantas untuk dipamerkan. Disinilah tahapnya.
Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah membuat publikasi. Nah, publikasi yang dilakukan sebagai tahap persiapan pameran di antara dilakukan dengan menggunakan poster. Poster ini dibuat oleh panitia. Jadi panitia lah yang membuat poster poster pameran yang akan diselenggarakan ini. Oke. Nah, Bu, apa sih fungsi dari pameran di sekolah ini? Nah, fungsi dari pameran di sekolah yang pertama meningkatkan apresiasi seni, lalu membangkitkan motivasi berkarya seni, menyegarkan dari kejenuhan belajar di kelas dan berkarya visual lewat karya seni, lalu kalian juga bisa belajar berorganisasi melalui kegiatan pameran di sekolah. Paham? Paham? Masih ada orangnya enggak, Nak? Paham, Mem. Paham. Masih sehat kan? Enggak oyong kan? Insya Allah, Mem. Sehat, Mem. Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Oke, nah jadi inilah pameran di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ada karya-karya yang dipamerkan. Selanjutnya apa? Nah, ini adalah pameran di luar di luar sekolah. Nah, ini. Tadi saya ada menyebutkan Galeri Nasional Indonesia. Ini galeri kesenian yang ada di Jakarta. Nah, inilah Galeri Nasional Indonesia. Nanti saya panjang umur, kalian bisa lanjut S1 di Jakarta, bisa lah kalian main sini ya. Saya pun belum pernah datangnya. Nah, selanjutnya inilah Galeri Taman Ismail Marzuki. Nah, inilah dia Galeri Taman Ismail Marzuki. Ini selanjutnya, ini ada Mondekor Art Gallery. Ini ada lagi namanya Andi Gallery. Jadi Galeri Seni Andi ini merupakan ruang pameran. Nah, ini ada penjelasannya ya, Nak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nah, merupakan ruang pameran yang merupakan percampuran antara seni modern dan kontemporer dengan harapan untuk menginspirasi. Nah, alamatnya di mana? Lokasinya di Tanah Abang. Ya, nanti kalau ada rezeki ke sana, main-main ya ke sini ya. Banyak galeri seni di sana. Lalu ada biasa art space. Nah, ini juga ada di Kemang juga, ada di Jakarta juga. Selanjutnya ada galeri apa lagi, Bu? Ada Marsio Fine Art Gallery. Adanya di mana, Bu? Nah, di Cianjur, Jakarta Pusat. Nah, selanjutnya ini apa, Bu? Ini adalah Museum Layang-Layang. Adanya di mana, Bu? Nah, diingat ini ya. Adanya di Pondok Labu, Jakarta juga. Nah, ini ada komunitas Salihara. Ini gedungnya. Nah, jadi komunitas Salihara ini adanya di Jakarta juga. Nah, sini Green Art Space. Nah, ini dia di Jalan Abdul Majid alamatnya di Cipetin. Jakarta juga nih. Nah, ini ada Ruang Rupa. Jadi Ruang Rupa ini adalah sebuah komunitas seni yang didirikan oleh beberapa seniman pada tahun 2000. Nah, Ruang Rupa mendukung ide-ide seni yang memiliki konteks urban maupun kultural dengan mengikut sertakan para seniman yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin. Nah, selanjutnya ada Art Spare Gallery. Nah, ini ya. Selanjutnya ada apa lagi, Bu? Ada, Museum Basuki Abdullah. Nah, ini dia Museum Basuki Abdullahnya. Ini penjelasannya ya, nanti dibaca ya.
Oke. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri karena sudah jam 10 lewat. Nggak apa-apa, saya mau menyampaikan tugasnya. Jadi psikologi saya udah buat tugasnya. Tugasnya apa, Bu? Saya jelaskan dulu di sini tugasnya. Jadi tugasnya itu kalian buat poster tentang pengadaan pameran karya seni rupa. Boleh di-download, boleh di-download dari Google ataupun sumber lainnya boleh. Lalu buatlah keterangannya dalam poster tersebut. Nah, jadi di dalam psikologi, kalau bisa kerjakan dalam psikologi, silakan kerjakan dalam psikologi. Kebetulan di psikologinya tidak saya buat waktunya, jadi kalian bisa berlama-lama di situ. Paham? Ada pertanyaan, Nak? Nggak ada, Mem. Jelas? Insya Allah, Mem. Jelas, Mem. Jelas ya, insya Allah, mudah-mudahan paham. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Karena saya terakhir, sebelum kita akhiri kelas ini, marilah kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Tetap jaga kesehatannya ya, Nak. Boleh nggak terakhir saya mau minta buka dulu semua videonya. Saya mau apresiasi untuk orang-orang yang sudah hadir di sini. Buka dulu videonya semua. Mau saya lihat dulu. Udah? Aulia. Oke, makasih ya, Nak. Riyadi, Aulia. Buka dulu karena biar berbeda kalian sama yang nggak bisa ikut apa. Ini siapa? Anissa Pratiwi mana, Nak? Eni, kenapa muka tutup ayat Eni? Nah, oke, senyum dulu. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekian. Jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.